Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam kenal semuanya. Saya akan sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Triman Siogiana. Kebetulan diminta untuk eh, bersama-sama di dalam proses pembelajaran di mata pelajaran AIJ, Administrasi Infrastruktur Jaringan. Baik, Aidil, Aidil, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kepencet Bapak. Kepencet, baik. Tidak apa-apa ya. Baik. Eh, kurang lebih ada 1 bulan, eh, di bulan Februari ini saya bisa menemani Anda semua dalam pembelajaran AIJ karena informasi ke saya nanti setelah bulan Februari di bulan Maret selebihnya nanti Anda akan melaksanakan pemantapan uji kompetensi. Mungkin sih salah satu soalnya itu adalah hal yang berhubungan dengan materi yang sudah Anda pelajari dan yang akan kita pelajari di 1 bulan ke depan. Gitu. Kemarin saya sudah berkomunikasi dengan Alfat, apa sih yang sudah Anda pelajari dan nanti kita sudah berdiskusi juga rencana ke depan nanti akan apa sih yang akan kita pelajari. Sebenarnya secara secara awal informasi ke saya, kita itu akan berjumpa di sekolah hari ini untuk bisa berkenalan lebih dekat lagi. Hanya informasi ke saya kemarin bahwasanya Anda untuk minggu ini harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, mau bagaimanapun pembelajaran secara daring ini memiliki kelemahan, tapi saya harap dari kelemahan tersebut dapat kita jadikan motivasi untuk bisa menjadi lebih baik. Singkat mungkin ya perkenalan dari saya, tapi sebelum kita melanjutkan ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. 16 Tidak, orang yang Pak. hadir, tidak, 16 orang yang hadir di sini. Sebenarnya biasanya secara pribadi saya tidak mewajibkan pembelajaran secara langsung seperti ini atau daring sinkron. Jadi pembelajaran itu, tipe penyampaian pembelajaran daring itu ada dua teman-teman ya. Yang pertama adalah pembelajaran sinkronus, yang kedua adalah pembelajaran asinkron. Sinkronus itu kita seperti ini, bertatap muka langsung dengan menggunakan media video conference seperti ini. Kalau misalkan asinkronus, nah pembelajaran yang biasanya teman-teman lakukan ada di mana? Di Google Classroom gitu misalkan, ada di WA misalkan, nanti juga ada di Telegram atau apapun. Nah, kebetulan saya menggunakan platform namanya LMS, Learning Management System. Nah, nanti mungkin itu hal yang baru buat teman-teman juga, tapi harapannya adalah hal yang baru tersebut menjadi pengalaman baru untuk teman-teman. Bagaimana sih cara menggunakannya? Nah, hari ini akan saya jelaskan. Nah, hari ini juga pembelajaran sinkron itu kita akan laksanakan secara 2 kali. Jadi sekarang pagi-pagi dan nanti siang di akhir pembelajaran. Gitu. Nah, jadi yang wajibnya itu adalah di pembelajaran secara asinkron yang tersedia di LMS. Sebelumnya semuanya sudah login ke LMS. Ada yang mengalami masalah? Ada Pak. Ada, Siapa? Pak. Pada bingung, Pak. Pada bingung login, Pak. Pada biru login. Oke, baik. Nanti akan Rizky bingung. Pak, saya salah pakai email, Pak. Malah yang kebo, Pak. Mbok itu mah. Iya, Pak, itu Raffi Rahmat, Pak. Salah pakai email, Pak. Maaf, Pak. siap. Baik, nanti saya akan jelaskan bagaimana sebenarnya cara penggunaan LMS dan sebenarnya kenapa saya menggunakan LMS seperti itu gitu. Karena aktivitasnya juga aktivitas yang mungkin secara pembelajarannya agak sedikit berbeda dengan apa yang biasanya Anda lakukan. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar pemberian materi atau bagaimanapun, ada aktivitas yang harus Anda lakukan langsung di dalam LMS.
Baik, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Ada yang ingin diskusikan lagi barangkali? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Mohon izin saya share screen. Sebenarnya harapan saya ingin berkenalan langsung dengan Anda. Hanya saya memang menghindari pembelajaran Google Meet ini atau sinkron ini berlama-lama gitu. Jadi harapan saya maksimal itu 1 jam kita lakukan di sini. Sisanya Anda beraktivitas secara daring, secara asinkronus dalam LMS. Oke, mohon izin sambil saya presentasi ya. Baik, Pak. Apakah presentasi saya sudah terlihat? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Nah, tampilan LMS ini kebetulan saya LMS ini pinjam. Nanti juga saya akan coba berkomunikasi dengan tim manajemen SMK 2. Apakah memungkinkan dengan menggunakan platform yang sama. Kenapa saya menggunakan platform ini? Karena platform ini yang pertama adalah saya dapat merekam seluruh aktivitas yang Anda lakukan. Gitu. Jadi jejaknya itu saya dapat melihat apa sih sebenarnya yang Anda lakukan di sini. Berbeda kalau dengan GCR. Kalau dengan menggunakan Google Classroom, komunikasi atau proses pembelajarannya itu saya tidak dapat melihat, hanya dapat melihat hasilnya saja. Contohnya misalkan kumpulkan aktivitas ini, laporan, kumpulkan saja. Ya saya tidak paham bagaimana sih proses mengumpulkannya itu, berapa lama mengumpulkan dan lain-lain. Berapa lama Anda di dalam LMS gitu. Itu saya kurang dapat melihat kalau dengan menggunakan Google Classroom. Tapi dengan seperti ini saya dapat melihat. Oke. Nah, tampilan awal dari LMS itu kurang lebih seperti ini. Jadi mohon izin nanti teman-teman yang memang hadir sekarang secara langsung dalam Google Meet, buat teman-teman yang memang mengalami masalah kuota, mohon izin untuk disampaikan bagaimana sih pembelajaran kita hari ini. Nah, di dalam LMS tampilan awal seperti ini, selanjutnya Anda login. Nah, login. Kemarin itu sudah tersedia loginnya itu dengan menggunakan ini ya. 12 berarti. 12 dash atau strip TKJ, strip 3, strip nomor absen. Gitu. Misalkan tadi siapa yang mengalami masalah tadi itu. Mbok itu tadi siapa? Raffi siapa tadi? Raffi Rahmat. Raffi. Siapa Raffi Rahmat? Nomor absen berapa? Absen 24, Pak. 24. Nah, 24. Ini ya. Terus masuk adalah password. Nah, passwordnya ya password. Tulisannya password. Login. Nah, tampilannya kan nanti seperti ini. Nih, nanti saya bisa melihat nih siapa yang sudah pernah login. Gitu. Raffi tadi sudah login. Bagus juga sudah login. Arman Nur Haki sudah login. Aldi Renaldi sudah login. Nah, saya bisa melihat seperti ini kalau di LMS. Nah, di sini terdapat halaman kelas. Nah, ini kelas yang Anda ampu dengan saya. Kelasnya namanya Administrasi Infrastruktur Jaringan. Nah, jadi ini tampilan kelasnya seperti ini. Jadi ada banyak ada banyak yang harus Anda lakukan di sini. Saya sudah menyediakan aktivitas ini yang dapat Anda lakukan secara periodik. Periodiknya itu berapa? Sebenarnya periodiknya itu saya set asinkronus itu selama 1 minggu. Jadi harapannya adalah seluruh aktivitas ini itu sudah Anda selesaikan sampai hari Selasa minggu depan. Karena hari Rabunya kita akan bahas sedikit di sekolah mengenai materi yang sudah Anda bahas atau sudah Anda pelajari. Selanjutnya kita melanjutkan materi baru. Jadi kalau memang misalkan kuotanya belum tersedia sekarang, berarti mungkin besok ada atau mungkin nanti di hari Senin pada saat Anda masuk sekolah gitu. Nanti
apa namanya izin untuk menggunakan internet sekolah untuk menyelesaikan aktivitas yang ada di sini. Saya tidak pernah berbicara bahwa ini yang apa aktivitas di sini yang disebut juga dengan tugas, tidak. Tapi aktivitas di sini saya mengklasifikasikan bahwa semua yang ada di sini adalah sebuah aktivitas. Jadi aktivitas belajar. Karena kalau bahasanya tugas, takutnya Anda juga merasa terbebani. Yang sebenarnya jika kita bicara tugas kalau misalkan saya memberikan tugas terhadap Anda pun sebenarnya membebani juga terhadap pribadi saya, maka saya harus memeriksa tugasnya, kan seperti itu. Jadi ini adalah sebuah proses pembelajaran yang dibuat dalam beberapa aktivitas agar Anda juga memiliki aktivitas belajarnya. Gitu ya. Raffi, ini saya cek bisa login dan kamu juga sudah login, benar? Halo Raffi. Raffi, Davin, Halo, Davin. Davin, Bobo, Davin. Hah? Lagi gue. Lagi ke Oh, emang kalian lagi ada di mana? Di rumah. Di rumah. Oh, oke. Di rumah, warung, Pak. Iya, Pak. Baiklah ya, tapi saya harap ini memang pengalaman baru buat teman-teman. Ya mudah-mudahan pengalaman baru ini menjadi hal yang berbeda. Nah, yang membeda ini menjadi sebuah pengalaman baru yang sehingganya menjadi hal yang berkesan untuk teman-teman. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin tanyakan kembali? Cukup, Pak. Cukup. Apa? Nah, Kami, Pak. saya akan menjelaskan aktivitas yang harus Anda selesaikan seminggu ini ngapain saja. Karena kemarin saya sudah tanya kepada teman-teman, teman-teman itu sudah apa saja ya, maksudnya sudah belajar apa saja. Jadi saya harus perlu mereview. Saya sejujurnya belum berdiskusi banyak dengan Pak Dedi, guru sebelumnya ya. Iya, Pak. Ya, saya nanti akan berdiskusi banyak dengan Pak Dedi. Setelah itu nanti saya berdiskusi juga kemarin dengan Alfa sebenarnya sejauh mana pembelajaran yang sudah Anda lakukan. Gitu. Nah, tadi saya juga berbicara kepada teman-teman bahwa kenapa sih saya menggunakan LMS? Salah satunya adalah saya dapat melihat jejak. Sekali lagi saya dapat melihat jejak teman-teman itu sudah ngapain aja. Nah, lihat di sini. Jadi yang sudah pernah login akan kelihatan loh. Angelina Diva login 21 menit yang lalu. Terus bahkan sedetail mungkin nanti saya bisa melihat contoh Rayanda Azmi. Rayanda Azmi itu nah, dia sudah ngapain aja di sini itu udah jelas. Sudah nih lihat never seen Google Meet. Jadi nggak pernah melihat ini. Tidak pernah melakukan ini. Jadi akan kelihatan sebenarnya aktivitas apa sih yang Anda lakukan. Nah, report pembelajaran ini yang saya dapatkan di dalam LMS. Jadi sedetail ini. Bahkan saya bisa sampai tahu Anda itu menggunakan komputer jenis apa, dari IP address yang mana, gitu. Cuman kalau lokasi sih pastinya perlu effort lagi saya menemukan lokasi Anda melaksanakan atau tugas atau melakukan aktivitas ini ada di mana. Jadi sekali lagi kenapa saya menggunakan LMS seperti itu. Oke, nah selanjutnya di kanan ini ada yang kotak-kotak ini yang disebut dengan activity completion. Gitu. Apa activity completion? Itu adalah tanda bahwa Anda telah menyelesaikan beberapa aktivitas yang diminta. Itu adalah tanda yang secara otomatis saya set oleh sistem sebagai tanda bahwa Anda telah menyelesaikan aktivitasnya. Contoh, Google Meet ini adalah berisi link Google Meet kita sekarang. Kalau Anda ngeklik Google Meet ini, maka di sini nanti akan terchecklist. Nah, tandanya adalah saya dapat mengklasifikasikan bahwa Anda masuk LMS dan masuk ke Google Meet. Nanti juga ada reportnya Anda masuk Google Meet itu jam berapa, tanggal berapa. Gitu. Saya bisa melihat seperti itu.
Nah, begitupun yang lain ada banyak-banyak. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa latihan. Latihan IP address, latihan VLAN trunking. Di sini soalnya pilihan ganda dan ada jawaban singkat. Gitu. Kenapa sih Pak tiba-tiba datang ada latihan? Jadi saya pikir gini, latihan di sini bukan dalam artian saya ingin bagaimana melihat nilainya, tidak. Saya ingin tahu sebenarnya apa sih yang sudah Anda pelajari, sejauh mana Anda belajar. Diberikan soal ini, oh iya, karena soalnya itu ada teorinya, ada prakteknya. Bukan, sorry, ada tentang prakteknya, ada tentang teorinya. Ada sebenarnya soal yang tidak saya masukkan di sini, yaitu soal mengenai routing. Anda juga kan sudah belajar static routing, dynamic routing. Hanya mungkin saya terlalu banyak kalau saya melakukan review di sana. Harapan saya sebenarnya kalau pembelajaran ini secara langsung, saya akan tanyakan secara langsung, akan saya coba review secara langsung di sana, supaya kita juga satu persepsi, satu frekuensi dalam proses belajar. Nah, selain dari yang activity completion ini, yang di kotak-kotak ini, selanjutnya ada namanya ini, yang disebut dengan restricted access. Jadi Anda itu boleh, Anda itu diperbolehkan mengakses aktivitas berikutnya kalau aktivitas sebelumnya sudah terchecklist. Jadi yang kayak tadi, Rayana tadi. Rayana itu belum mengakses Google Meet, maka dia tidak bisa mengerjakan latihan IP addressing. Untuk mengakses latihan IP addressing, maka harus diselesaikan dulu Google Meet-nya. Selanjutnya, kalau saya mau masuk ke latihan VLAN, maka selesaikan dulu latihan IP addressing-nya. Sampai seperti apa? Karena bentuknya kuis, maka sampai ini harus bisa dapat nilai. Nah, ini contoh soal kuisnya tentang IP address. Gitu. Terus sampai latihan VLAN trunking. Nah, Anda selesaikan ini dalam 1 minggu. Ya, ini boleh sekarang. Nah, selanjutnya ada materi yang Anda sekarang lagi pelajari mengenai limitasi bandwidth. Hanya saya juga bingung kalau mau praktek alatnya juga tidak ada. Karena ini harus menggunakan alat. Maka dari itu nanti kita akan coba agendakan praktiknya itu minggu depan. Itu di kelas. Gitu. Tapi kita akan menyamakan persepsi pembelajaran mengenai limitasi bandwidth, dan karena Anda sudah merujuk ke salah satu merek yaitu Microtik. Nah, jadi nanti juga yang akan kita bahas juga merek dari Microtik tersebut. Bagaimana sih limitasi bandwidth di dalam Microtik? Nah, dalam limitasi bandwidth saya sudah menyediakan beberapa sumber belajar. Nih, berikut di bawah ini beberapa sumber belajar yang dapat Anda simak. Sumber belajar ini bukan satu-satunya sumber belajar. Anda dapat diharapkan melakukan literasi pada sumber lainnya. Ini salah satu sumbernya, silahkan nanti dibaca. Nah, ada juga yang dalam bentuk video gitu ya. Konfigurasi dasar pada Microtik. Nah, ini menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi dasar Microtik. Selanjutnya, konsep limitasi bandwidth pada Microtik seperti apa itu QoS, gitu ya. Selanjutnya, konfigurasi simple QoE seperti apa, konfigurasi QoE tree seperti apa. Ini adalah aktivitas yang sudah Anda lakukan. Anda disuruh mencatat simple QoE dan QoE tree, benar? Benar, Pak. Benar, Pak. Nah, Benar, Pak. cuman saya juga nggak tahu apa sih sebenarnya apa yang sudah dicatat oleh Anda. Nah, sekali lagi kan ini sumber belajar yang saya temui. Belum tentu sumber belajar ini juga menjadi satu-satunya sumber belajar. Anda boleh sekali untuk mencari sumber belajar lainnya. Nah, catatan yang kemarin sudah Anda kerjakan, saya minta catatan itu tuh, kemarin catatannya mungkin dalam buku ya? Atau bagaimana kemarin catatnya? Diketik. Iya, Pak, dalam buku, Pak. Oh, diketik. Ada yang diketik atau di buku? Ada yang di buku, ada yang Ada yang di buku, ada yang diketik, Pak. Nah, ada yang di buku, ada yang diketik. Nah, sekarang saya meminta Anda untuk mengetikkan langsung di dalam LMS. Jadi, ada di sini di resume limitasi bandwidth. Nah,
Setelah menyelesaikan seluruh kegiatan belajar, Anda diminta untuk menuangkan kesimpulan atau resume mengenai mengkonfigurasi manajemen bandwidth menurut yang Anda pahami. Gitu. Jadi Anda tuliskan sebenarnya apa yang Anda pahami di sini. Kalau sebenarnya paling mudah cari aja di Google, nanti copy paste di sini gitu. Tapi harapan saya bukan seperti itu. Berarti kalau cari seperti itu ya berarti Anda sudah pahamnya seperti ini. Harapan saya adalah di sini saya bisa tahu sebenarnya apa sih yang sudah Anda pelajari, apa yang Anda mengerti, dan bagian mana yang Anda tidak mengertinya. Di sini juga Anda juga boleh menampilkan gambar atau video jika diperlukan. Jadi kalau ada video atau ada gambar yang ada di sini, silahkan simpan di sini. Ya. Jadi yang catatan tadi, saya minta untuk Anda bisa kerjakan di sini. Dengan catatan, bagaimana saya mengerjakan ini kalau latihan-latihan yang ada di atas ini sudah diselesaikan. Jadi cukup banyak juga nih sebenarnya aktivitasnya. Jadi saya pikir harapan saya adalah kegiatan Google Meet ini memang nggak harus full mengikuti atau bagaimana gitu. Dan saya harapan juga saya tidak akan terlalu lama, maksimal 1 jam. Nah sisanya Anda di LMS untuk beraktivitas, untuk berkegiatan belajar. Gitu ya. Nah, ada juga aktivitas-aktivitas yang lainnya yang harus dilakukan secara mandiri dan jujur. Apa contohnya? Nah, ini contoh. Yang pertama adalah isi kehadiran. Walaupun kan sebenarnya saya bisa tahu bahwa Anda pernah login di LMS. Tapi isi kehadiran ini sebagai membiasakan Anda untuk berdisiplin terhadap tugas atau tanggung jawab Anda di kelas ini. Jadi setiap kali, kalau ini setiap kali daring ya, sebenarnya setiap kali daring. Mungkin kita daring nanti akan 2 kali atau bagaimana, saya juga nggak paham. Misalkan daring hari ini, maka Anda harus melakukan isi kehadiran. Tinggal diisi kehadiran secara mandiri. Nah, pilih H jika hadir tepat waktu, pilih T jika hadir lebih dari pukul 8. Kalau sekarang kan Anda belum tahu mungkin ya, jadi mungkin ya, dihadirkan saja semuanya. Bagaimana cara mengisinya? Ya tinggal diklik di sini. Change attendance. Nah, di sini diklik. Nanti Anda pilih H atau tidak hadir. Nah, di sini udah banyak tuh. Oh, ini jujur nih. Arman Nur Hakti. Dia ternyata terlambat. Nggak apa-apa. Jadi bukan harus benar atau tidaknya. Nah, sebisa mungkin kalau terlambat diberilah keterangan atau apa itu boleh. Yang lain juga sama. Jadi saya bisa merekam sebenarnya siapa saja yang sudah masuk LMS, siapa saja yang sudah melakukan isi kehadiran, jam berapa isi kehadirannya, dan lain-lain. Itu ya. Jadi yang pertama adalah isi kehadiran. Yang kedua, nah setelah isi kehadiran, itu isi kehadiran setiap hari. Nah, khusus untuk hari ini, saya pengen tahu biodata singkat dari teman-teman itu seperti apa. Nah, makanya di sini ada aktivitas dengan judul Mari Kita Berkenalan. Nah, halo semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang, kalau nggak kenal nggak boleh saling sayang. Walaupun dalam pembelajaran daring asinkronus seperti ini, mari kita awali pembelajaran ini dengan saling memperkenalkan diri ya. Nah, harapan saya adalah saya pengen tahu siapa sih sebenarnya Anda, biodata Anda itu secara singkat bagaimana. Silakan tulis biodata singkat Anda pada aktivitas ini. Anda juga dapat menampilkan foto terbaik Anda agar kita bisa saling mengenal. Bagaimana cara menuliskannya? Nah, di sini ada namanya new blog post. Gitu ya. New blog post. Jadi kita tinggal klik blog post. Nah, judulnya misalkan biodata 3 months. Nah, kita tinggal ketik aja di sini. Halo semua, nama saya Triman Yogiana. Saya sering dipanggil Triman atau Triman. Dan tidak mau kalau dipanggil Tri, misalnya. Saya lahir di Bandung, misalkan ya, tanggal
9 Mei 31 tahun yang lalu. Misalkan gini. Terus diisi. Hobi saya berolahraga misalkan. Dan main game misalnya. Terus jadi saya ketikkan di sini. Kalau Anda ingin menampilkan video atau foto bagaimana? Nah, foto di sini ada nih foto image. Terus Browse repository. Nah, saya uploadkan fotonya. Saya nggak ada foto. Oke, fotonya ini aja. Mungkin ada di sini. Oh, ini aja. Ini foto. Ukurannya bisa disesuaikan dan lain-lain. Save image. Nah, nanti foto saya muncul di sini. Jadi harapan saya adalah saya bisa berkenalan dengan Anda. Saya bisa tahu sebenarnya Anda itu bagaimana. Silakan Anda tuliskan semuanya di sini. Atau Anda tulis secara formal. Boleh. Misalkan biasanya gini ya. Nama. Siman, TTL, Bandung, alamat, misalnya, Bandung, dan lain-lain. Boleh, mau kayak gitu. Atau dituliskan dengan deskripsi seperti ini juga boleh. Dan harapan juga saya juga Anda tulis tampilkan foto terbaik Anda. Silahkan di sini. Selanjutnya klik add post. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jika memang misalkan Anda mengetikkan di sini, menuliskan di sini, maka semuanya bisa saling melihat. Gitu. Jadi harapannya saya bisa melihat teman-teman, teman-teman bisa melihat teman-teman yang lain gitu. Oh, yang lain biodatanya seperti apa dan lain-lain. Fotonya bebas gimana, Pak? Boleh, kata saya ini kan foto terbaik Anda, gitu ya. Cuman berarti foto tersebut itu menggambarkan diri Anda. Entah itu foto yang terbaru atau foto sedang melakukan hobi, silahkan, tidak apa-apa. Nggak pakai foto pun sebenarnya nggak apa-apa. Tapi saya kan gini, kalau nanti di kelas kita pasti saya nggak akan tahu sebenarnya muka Anda masing-masing seperti apa. Karena kita juga pasti menggunakan masker. Gitu ya. Tapi dengan foto seperti ini, media atau mungkin saya bisa berkomunikasi dengan media sosial Anda, saya bisa melihat lebih lebih intens atau lebih intim lagi dengan Anda, berkenalan lebih intim lagi dengan Anda. Gitu ya. Nah, lihat, kalau saya sudah mengetikkan tadi ini berarti langsung otomatis checklist. Jadi sekali lagi, kalau Anda sudah melakukan aktivitas yang diharapkan, maka nanti di sini akan terchecklist. Kalau Anda sudah terchecklist, Anda bisa lanjut ke aktivitas berikutnya. Jadi ya. Jadi hari ini Anda itu atau minggu ini Anda harus mengisi di perkenalan, Anda masuk Google Meet, Anda mengikuti latihan IP addressing, menyelesaikan latihan VLAN, menyelesaikan latihan VLAN trunking. Selanjutnya Anda menyimak yang ada di sumber belajar. Terakhir, Anda membuat resume atau catatan yang sudah Anda buat mengenai simple QE dan atau QE trick dan Anda tuliskan langsung di sini. Cara penulisannya seperti tadi sama. New blog post.